Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran lagi. Saya beri sebuah topik tentang masih seputar doa. Namun saya akan coba membagikan kepada saudara tentang Samuel si anak doa. Samuel si anak doa. Mari kita lihat kitab 1 Samuel langsung saja. Dapat saudara? 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai selanjutnya kita akan baca pelan-pelan. Ayat yang ganjil saya baca, genap Bapak Ibu Saudara baca pelan-pelan. Oke, kita akan lihat ya. Saya baca mulai ayat yang ganjil yang pertama, selanjutnya saudara baca. Ada seorang laki-laki dari Ramat Aim Jofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. 2. Orang itu, garis bawahi, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Hofni dan Pinehas. 4, 2, 3 ya. Meskipun ia mengasihi Hana, perhatikan garis bawahi, mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. 6. Kalimat yang berkata tetapi madunya, terjemahannya yang lain adalah penina maksudnya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Itu berbicara tentang penina. Ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Garis bawahi, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 8. Ada suatu kali setelah mereka habis makan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Sampai di situ dulu. Samuel si anak doa. Saya beritahu saudara-saudara, mengapa disebutkan itu, ya? Dari kisah ini kita akan melihat bagaimana pergumulan seorang ibu, seorang istri. Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf ini adalah keturunan dari suku Lewi. Dia berada di pegunungan Efraim, berasal dari pegunungan Efraim. Dari mana kita tahu? Kalau kita buka dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-20, 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat 26 sampai 28, di sana dituliskan suku Lewi. Itu 1 Tawarikh pasal 6. Suku Lewi ayat 1, anak-anak Lewi Gerson, Kehat dan Merari. Lalu ayat 27, dan anak-anak orang ini ialah Eliab, dan orang-orang ini adalah, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Lalu anak-anak Samuel ialah Yoel anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Dan dari ayat itu menunjukkan bahwa mereka suku Lewi, si Elkana. Lalu kemudian pada saat zaman itu masih diperbolehkan poligami. Oh, sekarang jangan coba-coba. Tapi Pak, saya mau kawin lagi. Doakan pasanganmu mati cepat, baru bisa kawin lagi.
Waktu zaman dahulu itu masih diperbolehkan, tetapi dengar baik, setiap yang berlaku berpoligami itu akan mengalami banyak sekali kesusahan, kesulitan. Anda bisa lihat bagaimana Abraham berpoligami, maka terjadilah huru-hara. Anda bisa lihat bagaimana Daud berpoligami, kacau keluarganya. Akan ada persaingan di dalamnya, ada saling mengasihi, saling mencari kasih sayang dari suaminya, mencoba dengan segala cara membandingkan, dan ya akan ada gesekan demi gesekan, dan itu akan mengalami kesulitan. Jadi berpoligami sebenarnya kalau dibaca konteksnya Alkitab Perjanjian Lama, banyak orang berpoligami itu mendatangkan kesusahan tambahan dalam hidupnya. Nah, kesusahan itu di Elkana ini dua istrinya, dan Penina dan Hana ini mengalami benturan, ada sebuah ejekan, hinaan, sulit untuk menyatu. Mengapa? Ini pula yang terjadi. Tuhan tidak membuka kandungan yang ada dalam diri Hana. Penina punya anak. Pada zaman dahulu, dengar baik, dalam konteks Israel kuno, Yahudi juga Yahudi kuno, katakan begitu, itu kalau orang atau istri perempuan yang tidak punya anak itu dianggap sebuah kutuk. Dan oleh karena itu dianggap orang ini sudah tidak mungkin lagi disayang Tuhan karena kena kutuk. Dari mana orang Yahudi atau orang Israel berpikir seperti itu? Karena kitab Kejadian pasal 1 itu ayat 28 sudah menegaskan. Allah berfirman, kan bilang Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Dan itu artinya Tuhan memang berkehendak manusia itu beranak cucu. Namun karena tidak ada anaknya, dianggap ini salah satu kena kutukan. Bayangkan sakitnya yang dialami Hana pada waktu itu. Dan bertahun-tahun, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun, dari tahun ke tahun, kata Alkitab. Penina menghina Hana begitu rupa. Penina betul-betul mengganggu betul-betul Hana. Apalagi kalau ada sesuatu ya yang mau diberikan kepada Hana, maka Elkana hanya memberikan sebagian saja, sementara Penina itu beberapa bagian. Tidak ada keadilan rasanya. Disitulah batin seorang perempuan mengalami betul-betul penderitaan. Nah, kita mau belajar dari hal ini, saudara-saudara. Apa pelajarannya? Yang pertama, dengar baik, pelajaran pertama, Tuhan kadangkala izinkan kita alami penderitaan, tetapi dengan maksudnya supaya kita semakin berharap padanya. Itu poin yang pertama. Ingat baik-baik, Tuhan kadang-kadang izinkan penderitaan ada supaya kita berharap. Poin yang kedua, saudara-saudara, di dalam semua kepedihan hidup penderitaan kita, maka tempat yang terbaik yang harusnya ada dalam diri kita adalah tempat kita berdoa. Berdoa adalah jawaban yang terbaik dari setiap penderitaan. Berdoa adalah jalan yang terbaik, dan menurut saya satu-satunya yang terbaik di dalam kita saat mengalami kesusahan hidup. Tidak ada jawaban yang lain. Hana dalam kepedihan hati memang, bayangkan dia menangis ayat 10 tadi sambil terseduh-seduh, dan dia tidak ngomong lagi, kalimat di mulutnya itu tidak jelas kalau doa lagi, karena di dalam kepedihan itu. Jadi gitu, tapi mulutnya komat kamit. Kepedihan yang begitu rupa. Dan saudara-saudara, sekali lagi
Berdoa adalah jawaban yang terbaik dalam semua penderitaan saudara dan saya. Bukan Anda bercerita kepada orang lain. Ya, kalau Anda bercerita kepada orang yang tepat, akan mendukung, akan membawa Anda juga dalam doa-doanya. Nama Anda akan disebut supaya Tuhan menolong. Iya, kalau dapat orang yang pas seperti itu. Tapi seringkali bukan, tidak orang yang tepat yang kita dapatkan. Akibatnya mengerikan sekali, bukan tambah bagus, tambah runyam. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan pernah andalkan manusia dalam persoalan hidupmu. Iya, saya menderita betul. Saya begini Pak Pendeta. Iya, tapi berdoa itu jawaban yang paling tepat. Saya sakit sekali hati saya. Berdoa. Ungkapkan itu pada Tuhan. Beritahukan itu pada Dia. Pahit yang kau derita, pahit yang kau alami. Saudara-saudaraku, Hana melakukannya. Ayat yang ke-11, baru kita lanjut. Ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatikan baik-baik, dia mulai berdoa dan dia bernazar. Dia bernazar dengan Tuhan, kalau kau kasih aku anak laki-laki, aku akan serahkan kepadamu Tuhan. Dia akan bawa ke bait Tuhan, dia serahkan ke rumah Tuhan. Untuk apa? Supaya anak itu menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Oh, itu hebat saudara-saudara. Dan ingat ya saudara, najar itu harus ditepati. Jangan coba-coba Anda bernajar kalau Anda tidak menepati. Dikejar Tuhan Anda. Bagaimana dengan janji Pak? Saudara-saudara, janji memang lebih rendah tingkatannya daripada najar. Tapi biar bagaimanapun, kalau engkau sudah berjanji dengan Tuhan, lakukanlah. Kalau sudah bernajar, kan orang suka gitu. Tuhan, kalau lulus nanti anakku ini Tuhan, lulus dia jadi polisi, maka aku akan memberikan ke rumah Tuhan 1000 sak semen Tuhan. Haleluya Tuhan. Najar. Dalam nama Yesus ku minta jadi anaknya dari polisi. 1 kilo semen pun tak ada datang. Tahu Anda, dikejar Tuhan engkau sampai kau pokoknya jungkir balik. Makanya jangan suka-suka gampang bernajar. Bahaya memang. Nazar itu harus kita tepati. Dengar saya suka melihat juga ada orang tua susah betul. Nah ini ceritanya, nggak usah jauh-jauh, kami dulu lah. Ya, kami dulu. Apa yang terjadi biasanya pada orang? Ada anaknya misalnya 5. Anaknya 5 ini ya hidupnya susah kan. Lalu dia bilang, Tuhan, kuserahkan anakku ini padamu Tuhan. Pakailah anakku jadi hamba-Mu Tuhan. Di ladangmu dia akan melayani-Mu Tuhan. Singkat cerita, udah mulai besar anaknya, ganteng pula. Ada pula pintar. Luar biasa. Anak pertama dia bilang, anakku, kuliahlah kau bagian arsitektur, supaya kan kau bisa menggambar rumah kita berlantai 3. Ganteng anaknya. Yang kedua, punya kemampuan luar biasa berbahasa. Anakku, belajarlah kau bahasa asing supaya nanti kau bisa membawa mama ke luar negeri. Yang ketiga, mulai lagi. Ini anak yang ketiga ini pandai. Dan memang betul-betul anak yang gimana ya, cekatan begitu, pintar. Lalu ditanya, kamu jadi apa Nogu? Aku jadi tentara mah. Aku mau jadi perwira. Iya nakku, kita doakan. Anak yang keempat juga, apa? Aku mau sarjana mah, nanti aku mau buat nanti mah bagaimana mengatur keuangan dengan aku bagian nanti akuntansi. Mantap. Semua. Apakah bagaimana dengan mamanya? Lupa. Bagaimana janjinya? Omong kosong. Baru adalah anaknya yang kelima, agak idola. Tahu idola? Idiot dong lamban. Ngeces dia.
Lalu dibilang apa? Ya Tuhan, inilah anakku Tuhan, serahkan padamu. Yang busuk-busuk dikasihnya sama Tuhan. Saudara-saudara, kita suka kali janji sama Tuhan, tapi kita tidak mau tepati. Makanya jangan suka-suka janji. Jangan suka-suka, apalagi bernazar. Ada loh yang saudara-saudara kami menemukan begitu orang. Dan kami melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Nggak habis-habis persoalan terus pergumulan. Dikejar Tuhan terus. Pada waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mengingatkan mama saya. Nah itulah ya. Dulu waktu masih miskin susah betul, terlalu sering mama saya berdoa untuk kami semua. Disebutkannya nama kami satu persatu. Pakailah anak-anakku yang jadi hambamu Tuhan, dimanapun dia ada. Pakai jadi hambamu, bawa Tuhan untuk melayanimu dengan sungguh-sungguh. Baguskah doa itu? Bagus, sangat bagus. Begitu saya mau jadi hamba Tuhan. Itu susahnya kadang-kadang. Jangan jadi pendeta, mau makan apa kau nanti? Nah, coba bayangin saudara-saudara, makan apa kita? Ya makan nasi lah, makan apa lagi? Lupa saudara-saudaraku. Dan saya ingatkan orang tua saya. Mama masih ingat bagaimana doa mama dulu. Ajam kau, kau turatur mama. Udah lupa dia doanya dulu. Saudara-saudaraku, udah lupa. Itu sebabnya saudara-saudara, saya berharap Anda boleh bernazar, yes, baik, tapi tepatilah. Baca untuk bagian Bapak Ibu ayat yang genap sekarang. Ayat 12, silakan. 2, 3 ya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Nah, seperti saya bilang tadi, pedih hanya bibirnya aja, suara nggak jelas, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli, perhatikan imam, inilah imam yang tidak peka akan Tuhan memang. Disitulah memang jadinya bangsa Israel dipimpin oleh seorang imam, namanya Imam Eli. Dan kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 3, tidak ada penglihatan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada pesan Tuhan. Itu artinya tidak ada sama sekali kegerakan Tuhan di bangsa itu. Tidak ada pembangunan rohani, tidak ada sesuatu yang berbicara perkara-perkara rohani yang berasal dari Tuhan. Imamnya aja nggak peka. Dibilangnya apa? Eli menyangka perempuan itu mabuk. Masa orang doa udah nangis, ngomong tuh, dibilang mabuk. Wah, ini betul-betullah pemimpin yang tidak mau berjalan di dalam Tuhan, nggak peka. 14, silakan. 2, 3 ya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan, perhatikan kalimatnya, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Berarti kalau Anda punya penderitaan bagaimanapun yang Anda alami, dengan Anda berdoa di situ Anda curahkanlah isi hatimu. Curahkan apa yang kau alami, curahkan dengan semua apa yang sedang terjadi dalam perasaan. Beritahu Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Curahkan pada Tuhan. Amin saudaraku. Oke, perhatikan lagi selanjutnya ayat yang ke-16. Silakan saudara-saudara baca. 2, 3 ya. Sebab katanya cemas sakit hati aku, makanya aku berbicara demikian lama. Ada kecemasan, ada sakit hati. Jawaban yang paling tepat adalah tumpahkan di hadapan Tuhan, tumpahkan di hadirat Tuhan. Bukan engkau sampaikan semua itu di Facebook. Halo, minggu lalu sudah saya sampaikan, nggak ada gunanya kau berdoa di Facebook. Di Facebook kau bilang, ya Tuhan,
Inilah masalah, biarlah Tuhan menolong aku. Di Facebook dijawab pula sama yang bodoh-bodoh semua. Amin, amin. Ayatnya bilang bukan di Facebook kau bercurahkan hati. Ayatnya kan bilang waktu kita sudah belajar berapa minggu yang lalu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan apa katanya? Berdoalah kepada Bapamu tempat tersembunyi. Masuk ke dalam pintu, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Itu maksudnya. Bukan main di Facebook kau cerita, lalu kau ceritakan sakit hatimu lagi di Facebook lagi. Hei manusia, tahu dirilah. Ngapainlah kau, arti kau hidup itu aja kerjamu. Memang dasar kurang ajar lah kau. Dijawab lagi sama yang bodoh-bodoh semuanya. Hajar Pak, hajar Bu, hajar. Macam bodoh-bodoh saya semuanya tambahannya. Bukan di situ tempatmu cerita, bukan. Nggak di situ tempatmu. Oke, kita lanjut. Sekarang ayat yang ke-17. Jawab Eli, perhatikan perkataan Eli. Dia bilang begini, pergilah dengan selamat, pergilah, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta, apa yang kau minta daripadanya. Pergilah. Perhatikan, Imam Eli tidak berotoritas, tidak memiliki apa ya, hal perkara rohani dalam dirinya. Tapi ketika dia berbicara, udahlah, ya oke lah. Nah inilah gunanya saudara-saudara harus aminkan. Dan itu juga lah saya harus menjaga diri saya. Sebagai hamba Tuhan harus berkata-kata yang positif, berkata-kata yang baik. Karena itu ditangkap oleh Anda. Ngerti maksudnya? Kalau saya bilang diberkati Tuhan engkau gini, ibu bilang amin, jadi itu. Jadi jangan anggap enteng setiap perkataan hamba Tuhan juga. Imam Eli yang tidak berrohani, tidak jelas ini sebenarnya, nggak peka akan Tuhan. Tetapi ketika dia ngomong begitu, Hana menangkapnya. Baca ayat yang selanjutnya 18. Kita baca sama-sama ayat 18, 2-3 ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Tadi sebelumnya muram, nangis. Tapi begitu didengarnya seorang hamba Tuhan itu berbicara, dia aminkan, imannya timbul. Yes. Jadi Anda harus dengerin. Jangan begitu disampaikan, ibu menjadi orang yang luar biasa, dijawab, ah bapak ini hanya menyenangkan hati saja. Macam mananya kau ini ibu? Tuhan memberkatimu. Bilang lagi, Tuhan memberkatimu ya pak, gini-gini. Pak, apalah berkat Tuhan ini, begini-begini aja ya hidup lah. Dia diaminkannya juga. Ada yang lebih celaka lagi, dia ngomong langsung, Tuhan akan memakai bapak gini. Apa jawabannya? Mana? Apa? Anda gak mengaminkan apa yang disampaikan. Padahal itu berkat buat Anda kalau Anda aminkan. Hana mengaminkannya. Dan akhirnya 19. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-20. 2-3 ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Halo. Maka oleh karena itu selanjutnya kesimpulan-kesimpulan kita adalah, kalau tadi yang pertama Tuhan izinkan penderitaan supaya kita berharap padanya. Poin yang kedua, dalam semua penderitaan jawaban yang terbaik adalah berdoa. Maka yang ketiga, kita harus ingat bahwa Tuhan akan tiba saatnya memperhatikan saudara dan saya, dan dia akan menjawab doa-doa kita. Amin. Itu sebabnya jangan berhenti engkau berdoa.
Jangan berhenti dan Anda terus hanya mengeluh. Apa yang Anda keluhkan? Banyak kadang-kadang tentang orang tua, tentang ekonomi, tentang pasangan kita, tentang anak. Mengeluhlah Anda itu, semuanya itu di dalam doa. Ceritakan, Tuhan ini yang kualami, Tuhan begini kondisiku, Tuhan ini Tuhan. Saya mau katakan banyak kesaksian di antara kita, bagaimana pergumulan demi pergumulan terjadi. Dan saya harus ikut serta karena terus menerus dihubungi. Tolong Pak, doakan Pak. Ya, dan menurut saya itu jauh lebih baik daripada kita mengeluh kemana-mana. Maka kita akan doa, tolong Tuhan, bantu Tuhan, tolong. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Pada akhirnya, dengar baik, Tuhan memperhatikan. Ada saatnya Tuhan mendengarkan itu begitu luar biasa, dan kemudian Dia menjawab doa kita. Itu sebabnya Samuel artinya adalah diminta dari Tuhan. Jadi Samuel itu anak doa. Kalau Ishak bukan anak doa. Ishak disebut anak perjanjian. Arti perjanjian, ada malaikat Tuhan yang datang menyampaikan kepada Sarah dan Abraham, engkau akan mengandung, tahun depan kau akan punya anak. Simpson, seorang yang gagah perkasa, dia bukan anak doa dari orang tuanya, tapi Simpson adalah anak perjanjian juga. Sedangkan Samuel betul-betul adalah anak doa. Dan yang menarik, saya mau beritahu pada saudara, perbedaan yang sangat luar biasa yang saya temukan. Anak doa. Mengapa Tuhan membuat begitu sulitnya keadaan Hana, penderitaan yang berat? Dan Tuhan ingin dia berdoa dari tahun ke tahun. Memang akhirnya dijawab Tuhan. Tapi yang membuat perbedaan yang luar biasa adalah orang yang mendapat sesuatu dari hasil doa yang luar biasa, maka biasanya hasilnya itu akan luar biasa juga. Jadi kalau lama engkau berdoa belum datang sampai hari ini, jangan putus asa, teruskan engkau berdoa. Kenapa? Karena biasanya di sana Tuhan mau memberikan sesuatu yang berbeda daripada orang-orang pada zaman Anda ini. Apa yang Anda minta? Apakah itu usaha? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu anak? Lihat, perhatikan, Samuel menjadi seorang yang luar biasa. Dan dia menjadi imam, menjadi hakim, menjadi nabi pada bangsa Israel. Wow. Mamanya setelah Samuel disapi, lepas dari ASI maksudnya, masih sangat kecil. Ingat najarnya itu. Dan kemudian anak itu diantarnya ke Imam Eli supaya menjadi pelayan. Masih kecil. Saya lanjut dengan cepat pada ayatnya yang ke-25. 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, satu eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul, kanak-kanak itu masih kecil. Setelah mereka menyembelih lembu itu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendapat. Ayat yang ke-28, ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Wow. Bayangin, diserahkanlah anak-anak itu, dibawa ke Imam Eli, sesuai dengan nazarnya, akan kuserahkan ke dalam rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, maka hari ini kita ada di sini. Saya berharap Anda semua mengerti dan menyadari bahwa Tuhan menjawab. Dan ingat, kalau Anda sudah dijawab Tuhan doa Anda, ingatlah apa yang dahulu pernah Anda janjikan itu kepada Tuhan.
Kan banyak orang begitu. Saya masih ingat sekali dulu ada orang yang pekerjaan terus nggak menang-menang, terus tiba-tiba tes PNS menang. Wih, itu zaman dulu itu, wah itu kalau tes PNS tanpa uang tuh luar biasa itu. Menang, wih. Sebelum dia menang apa jawabannya? Dia bilang, aku akan melayani Tuhan, Pak. Betul, Pak, aku akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih aku kerjaan. Akhirnya sudah jadi PNS, sudah menang. Apa ceritanya? Ke gereja pun tak nampak batang hidungnya. Luar biasa. Sungguh-sungguhlah Anda dalam Tuhan ketika Tuhan sudah menjawab doa Anda. Amin, saudaraku. Amin. Sekali lagi saya tanya, amin saudaraku? Iya. Jadi poin selanjutnya, semakin lama jawaban doa, semakin besar yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu sebabnya Samuel dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ada pertanyaan, kenapa lama, Pak? Selalu ya, ingat ya, kadang-kadang lama memang Tuhan izinkan, lama sekali Tuhan izinkan. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang besar. Mari kita lihat satu contoh tentang lamanya doa itu ya. Daniel. Kita masih punya waktu ya. Kita masih punya waktu 2 jam lagi. Haleluya saudara-saudara. Ada yang sudah bilang jangan Pak, 2 menit aja. Oh tolong Tuhan. Daniel pasal yang ke-9 dan 10. Perhatikan baik-baik. Daniel pasal yang ke-9 dulu. Saya baca dengan cepat ya, ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi Daniel berdua dia melihat dia melihat catatan-catatan di para nabi sebelumnya, dan dia berkata luar biasa, ada catatan di situ mengatakan 70 tahun. Jadi di pembuangan, tapi nanti akan kembali lagi setelah 70 tahun. Dan dia menghitung-hitung, ini sudah 70 tahun, maka ini harus kembali bangsa ini. Itu sebabnya lah dia berdoa. Dan kemudian Tuhan menjawab, dan kemudian dia mengatakan sesuatu. Perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25. Ketahuilah, pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu dibangun kembali dengan tanah dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara, ini bicara tentang Yerusalem. Dan kemudian ini berbicara tentang seorang yang diurapi. Siapa itu? Yesus. Bayangkan, Daniel sudah disampaikan Tuhan kepada Daniel bahwa ada seorang yang diurapi nanti, tapi melewati 70 kali 7 masa. Apa itu 70 kali 7 masa? Ayat 24 bilang 70 kali 7 masa telah ditetapkan bagi bangsamu. Alkitab kita kalau ditafsirkan ini banyak apa yang disebut, kalau di dalam bahasa itu namanya alegori. Alegori itu penuh dengan kiasan-kiasan, penuh dengan gambaran-gambaran. Alegorinya 70 kali 7 masa itu apa? 70 kali 7 masa. Satu masa itu dihitung 1 tahun, berarti 490 tahun. Jadi 490 tahun sejak keluarnya orang Israel dari pembuangan itu sampai nanti Yesus naik ke surga, itu dihitung 490 tahun. Dan kalau dihitung memang benar 490 tahun kurang lebih. Apa yang saya mau katakan? Ternyata berdoa bukan hanya hasilnya itu doa Daniel itu hanya meminta bagaimana bangsa itu kembali pulang, tapi Tuhan jawab lebih lagi dari apa yang didoakan itu. Tuhan kasih pengertian lebih luar biasa lagi.
Begitu juga di dalam Daniel pasal 10. Pada waktu itu ayat yang kedua, Daniel berkabung, artinya berpuasa. 3 minggu penuh dia berpuasa. Dia berdoa kepada Tuhan terus menerus. Mulutnya itu tidak masuk ke dalam mulutnya makanan yang sedap-sedapan, daging anggur, tidak ada. Dan kemudian dia berdoa selama 3 minggu penuh. Apa yang terjadi? Tuhan memberi dia pengertian. Oh, luar biasa. Apa pengertian yang didapatnya? Karena dia berdoa minta pengertian terus. Apa maksudnya ini Tuhan? Dan pada akhirnya ayat 12-13 saya akhiri, saudara-saudara. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menantang aku. Ini malaikat itu datang mau ngasih pesan, tapi ada yang menahan. Menahan itu namanya pemimpin kerajaan orang Persia. Sekali lagi, tafsiran di dalam Alkitab selalu aja banyak ya, bukan selalu, banyak mengandung alegori, kiasan-kiasan, dan kita harus mampu menafsirkannya dengan baik. Ada penggambaran-penggambaran. Siapakah ini orang Persia, kerajaan orang Persia yang menantang malaikat itu untuk menyampaikan pesan? Itu adalah iblis. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi saudara-saudaraku, seringkali memang ketika kita berdoa ada yang halangi. Siapa itu? Ayat ini bilang orang kerajaan Media Persia itu, kerajaan Persia yang namanya iblis itu menahan jawaban itu sampai pada kita. Itu sebabnya peperangan rohani terjadi. Ayat ini bilang, aku meninggalkan Mikhael di sana. Ini seorang malaikat pemimpin perang. Mikhael, makanya banyak nama anak kita ini sering disebut Mikhael, Michael begitu ya. Ada Gabriel. Malaikat tuh nama-namanya yang sering muncul di Alkitab itu Gabriel, Michael, Mikael begitu ya. Dan akhirnya Mikael itulah yang berperang di sana, dan Gabriel turun memberikan pesan yang dia minta, apa yang dia minta dari Tuhan. Pada akhirnya saya mau katakan kepada saudara pada akhirnya bahwa ketika kita berbicara tentang doa, maka sebenarnya Tuhan mendengar, dia ingin menjawab doa saudara dan saya. Tetapi seringkali pula ada yang menahan di udara. Namanya kerajaan Persia itu, kekuatan si jahat menahan sehingga bisa lama kita dapatkan jawaban doa itu. Tetapi saya mau pastikan, walaupun lama, yang penting Anda terus berdoa, Anda terus bergumul, pada akhirnya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin, saudara-saudaraku. Makanya waktu itu saya akhiri hari ini, teruslah berdoa, janganlah pernah berhenti berdoa, tetaplah berdoa, teruskan doa Anda. Belum saya dapat Pak Pendeta, udah 10 tahun, tetaplah berdoa, yakin pada Tuhan. Anda pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan dalam hidup saudara, aminkan, yes. Ketika Imam Eli menyampaikan itu kepada Hana, Hana berkata, iya. Dan dia mukanya tidak muram lagi, dia tidak bersedih lagi, dia mulai makan dan dia bersuka cita. Dan pada akhirnya Tuhan pun menjawab doa-doanya. Lakukan terus saudaraku. Saya tidak tahu apa keperluan saudara, saya tidak tahu apa kebutuhan saudara, dan saya tidak tahu bagaimana pergumulan hidup saudara hari ini. Tapi yang satu hal yang saya pastikan bahwa Tuhan menjawab doa. Beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita datang pada Dia. Haleluya.